Ya jangan gitulah. Jadi gini, kalau misalkan Anda ngomong muhibbin, saya juga muhibbin, bos. Seberapa tinggi tingkat kualitas muhibbin Anda itu kepada habaib dibanding dengan saya? Saya seorang banser. Ya panjenengan tahu lah, saya itu seorang banser. Pastinya saya sangat mengidolakan kepada Habib Lutfi, yang mana dulu itu menjadi panglima besar banser ya, menjadi panglima banser. Akan tetapi dengan adanya polemik ini ya, saya tidak menutup mata, saya tidak menutup telinga, dan juga tidak buta hati. Karenanya dari awal pun kenapa saya mengidolakan Habib Lutfi itu karena ada sebab. Sebabnya apa? Ya dulu kan karena ya doktrin kita, pemahaman kita tentang zuriat Nabi itu warisan daripada leluhur kita ya, warisan daripada memang orang tua dari guru kita mengajari kepada kita agar senantiasa menghormati zuriat Nabi. Dan dulu masyhurnya zuriat Nabi itu di Indonesia ialah Habib. Kan seperti itu. Nih awalnya ini nih, sebelum nanti jadi barometer. Artinya ketika saya masuk di Nahdlatul Ulama sebagai banser, ternyata panglima besar banser itu ialah Habib Lutfi, yang mana notabene terkenal dan masyhurnya di kita itu ialah seorang Habib, berarti kan zuriat Nabi. Nah akhirnya ya saya sangat mengidolakan di sana. Wah ternyata petinggi kita, panglima besar kita ialah seorang zuriat Nabi. Karena kenapa? Ini jadi tolak ukur ke saya akan organisasi sebelah, yang mana itu pun juga dipimpin oleh seorang Habib kan. Nah kita ini banser yang sering bersinggungan di lapangan dengan ormas yang didirikan oleh Habib tersebut, yang mana dulu nyangkanya zuriyah Nabi. Akhirnya kita menjadi semakin mengidolakan kepada Habib Lutfi. Oh ada ya, berarti zuriat Nabi yang asli ini, zuriat Nabi memang yang santun pun ada karena ada Habib Lutfi. Dan juga didukung oleh tausiah-tausiahnya. Ya kita kan di Nahdlatul Ulama tentunya dengan jargon NKRI harga mati. Ya kita lebih mengedepankan NKRI. Itu daripada tausiah Habib Lutfi, ya NKRI banget lah, NKRI banget. Kita mana bisa tertipu gitu, mana bisa membaca tentang kepalsuannya. Karena di dalam diri Habib Lutfi ya, selain daripada kasus, sampai sekarang ini saya pun masih takzim. Atas apa? Karena bagaimanapun juga kontribusi beliau lebih besar dibanding kita-kita. Itulah maksudnya kenapa? Karena ya mengimbangi memang di Nahdlatul Ulama lawannya itu yang mencoba meruntuhkan Nahdlatul Ulama di organisasi sebelah kan, yang mana organisasi sebelah itu dimotori oleh ya para habaib itu. Akhirnya ada Habib Lutfi sebagai pembanding daripada yang mengaku zuriat Nabi itu daripada kalangan habaib, dan menjadi acuan kepada para banser untuk senantiasa mengidolakan. Itu kan. Tapi bukan berarti saya buta akan kebenaran, ya tidak. Kita boleh dulu kenapa bisa mengidolakan atas sebab ilmu, atas sebab ajaran. Nah dan sekarang ternyata segala tausiahnya yang diberikan, segala ajaran pemaparannya yang diberikan perihal kecintaannya akan NKRI, perihal kecintaannya terhadap Nahdlatul Ulama, ternyata mengandung unsur-unsur niatan yang jelek. Kenapa saya katakan niatan yang jelek, niatan negatif dari tindakannya itu? Urusan nasab, saya sebetulnya tetap mengagumi Habib Lutfi untuk urusan nasab ya, karena ya kita tidak melihat nasab juga awalnya, karena ya melihat Habib Lutfi, oh beda, Habib Lutfi itu beda. Tetapi ketika ada faktor yang lain yang mendukung bahwasanya saya tidak respect kepada Habib Lutfi, ya ini kasusnya atas
pemalsuan-pemalsuan sejarah, pemalsuan-pemalsuan makam keramat, pemalsuan silsilah. Lah, inilah yang membuat saya sangat bertolak belakang daripada perasaan saya awalnya kepada Habib Lutfi ini. Saya itu ya terbuka matanya, terbuka hatinya akan pada kebenaran. Bukan jadi muhibbin buta gitu ya. Tidak. Kita bagaimanapun juga pertimbangannya itu ialah ilmu, bukan dengan nafsu. Kalau dengan ilmu ya kita akan beres. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar, kan gitu. Nah, sedangkan ini saya menganggap yang benar itu yang mana? Yang sekarang saya keterpihakan. Kenapa? Kebenaran itu berdasarkan bukti dan data. Dan juga di sana kita bisa meningkat kepada yakin ataupun hakul yakin, ada juga kamalul yakin. Nah, dan sekarang ketika saya tidak memihak kepada Habib Lutfi ataupun Ba'alawi dan yang lainnya, karena di sana saya belum menemukan kebenaran. Kenapa? Mereka tidak bisa memberikan bukti, baik itu daripada data ataupun memang hujah-hujah yang lainnya. Yang saya lihat mereka hanya sekedar caci maki, fitnahan, arogansi dalam tingkahannya. Dan yang sangat saya sayangkan, Habib Lutfi itu sendiri kenapa sampai sekarang tidak ada tindakan gitu. Ini kan lucu. Wah, orang yang saya jadikan panutan dulu sekarang tidak ada tindakan. Ya mungkin kalau misalkan beliau berani bertindak ya akan kacau ya. Artinya ya karena nama beliau kan memang sudah terseret dalam kasus pemalsuan ini, dalam kasus sejarah ini. Apalagi jikalau memang ada kaum yang sangat tendensi kepada beliau, sedikit pun berbicara akan digorengnya, akan dipramingnya, seperti itu ya. Nah, ketika ngomongin tentang apa kata penjenengan itu Al-Kaburi ya, Al-Kaburi. Jadi gini, kalau misalkan ngomong kayak gitu dan juga menuduh kepada Kiai Imad itu sebagai Al-Kaburi, saya maklumi Anda. Kenapa? Anda hanya sekedar daripada korban doktrinan kan? Hanya sekedar korban memang ya dogma daripada mereka-mereka yang memang benci akan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Akan tetapi jikalau memang Anda selaku pengamat, jikalau Anda paham alur, jikalau Anda paham konteks, pasti Anda tidak akan ngomong demikian. Terkecuali Anda sudah diberikan ataupun Anda dari awal pun sudah membenci dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dan bahkan itu pun saya maklumi, karena saya tahu latar belakang Anda. Latar belakang Anda itu kan FPI. FPI ya dari awal kan FPI selalu berseberangan, bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Sedangkan Kiai Haji Imaduddin Utsman itu tokoh daripada Nahdlatul Ulama. Dan sekarang ramai menentang Kiai Haji Imaduddin Utsman itu ialah daripada tokohnya FPI. Yang koar-koar itu tokohnya FPI. Yang mempraming, yang memfitnah, caci maki, hujatan dan cacian yang lainnya itu daripada tokoh-tokoh FPI. Makanya saya wajar, oh ini orang mukibin daripada FPI. Kalau mukibin daripada NU itu sendiri, saya masih memberi peluang lah untuknya agar bisa berpikir lagi ya. Ya, kalau misalkan Anda karenanya dari FPI ya, saya juga bingung nyampeinnya apa. Dari awal pun pemikiran ya udah FPI lah kan gitu. Tapi sekarang kenapa Anda tiba-tiba mengaku NU, bawa ke masyarakat, oh, NU gini-gini. Kata saya, dia kan bukan orang NU. Cek bahasa Sunda teh mah, sia malain NU gitu, sia malain NU. Sia mah FPI tiba heula geungeun ketika polemik nasab ieu kunaon sia ngomong-ngomong NU. Wah, posting NU kieu naon sentimen kena Kiai Imad, NU tengah dukung Kiai Imad. Posting Habib Lutfi, nusancana sian pernah posting Habib Lutfi. Kan gitu. Nah, mantaknya dimanfaatin lah oleh Anda itu. Yang mana
untuk menghantam Kiai Haji Imaduddin Usman selaku warga NU yang punya tesis, dan Anda mengatasnamakan warga NU itu sendiri. Ini kan lucu. Dan lucunya ya, kenapa Anda harus mendoktrin sesat kepada masyarakat dan kepada masyarakat agar memang membenci kepada Kiai Haji Imaduddin Usman. Dan saya pun kena sasaran oleh Anda. Jamaah yang laporan, tad sesat cenah cek si eta, tad sesat cenah cek. Astagfirullah. Jadi gini, kalau misalkan ada kekeliruan, ketidakpahaman ataupun memang kedangkalan berpikir Anda, harusnya Anda tabayun lah. Tabayun, jangan asal jas sesat ke saya. Dekat kok kita, berendengan, masih satu desa. Ya kenapa Anda harus memframing? Kenapa harus menyebarkan berita bohong yang bahkan Anda sekalipun tidak tahu kebenarannya? Jangan asal sesat saja. Giliran saya layangkan surat, giliran saya mengajak untuk diskusi ataupun debat dan yang lainnya, Anda tidak mau mengkonfirmasi. Alasannya karena buat apa lah. Saya tanya, Anda buat apa menyesatkan saya? Kan itu loh. Kalau misalkan Anda punya pemahaman, silahkan sampaikan dengan pemahaman, dengan ilmu, bukan dengan doktrinan asal menyesatkan orang. Itu loh. Ubahlah cara berpikirnya, ubahlah cara mindset tentang pemahaman keilmuannya. Kalau seperti itu teruslah, berarti ya Anda dalang daripada kerusuhan semua ini yang di masyarakat kita khususnya. Jangan asal menyesatkan, Bung. Saya ngomong gini sebab saya punya pemahaman, saya punya hujah. Kalau misalkan Anda pengen tahu, ya ayo kita diskusi. Hujah saya itu seperti ini, meyakini itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau misalkan tetap Anda tidak setuju, ya wis oke, cukup di diri Anda. Jangan sampai menyesatkan keluar. Kan gitu. Terkecuali memang saya itu bertentangan. Kan tidak. Saya tidak asal menuduh. Kenapa saya nyatakan Mbah Alawi itu bukan keturunan Nabi? Saya ada data, saya ada hujah, gitu aja. Kan lucu. Oke, itu aja dulu. Nanti saya sambung kalau misalkan panjenengan komentar lagi.